semuanya, sebentar ya, aku akan ini dulu. Nah, oke. Kalau salah pencet nanti aku yang keluar. Oke. Nah, jadi teman-teman semua, hari ini aku pengen sharing tentang satu hal mungkin yang akan related banget sama di bulan ini, karena kita ngomongin soal yang namanya kemerdekaan, betul ya? Nah, jadi hari ini izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu via online kepada semua teman-teman semua di tempat ini. Aku Andy, aku saat ini sudah bekerja. Aku saat ini bekerja di salah satu perusahaan di Cikarang, dan aku saat ini puji Tuhan sudah lulus kuliah di tahun ini, dan doakan saja di graduation online nanti akan lancar teman-teman semua. Jadi sekarang aku sedang bekerja dan aku sedang ya ada pekerjaan sampingan juga biasanya, dan aku juga punya usaha pribadi sendiri. Jadi um, kalau misalnya mungkin kapan-kapan aku akan sharing soal masa kecil aku sampai sekarang. Jadi aku itu bukan lahir dari keluarga yang Kristen, yang percaya. Jadi aku ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Dan ya mungkin aku mau cerita sedikit mungkin ya soal ya masa laluku gitu ya, di mana aku itu anak yang pendiam. Aku pendiam, tapi ya maksudnya aku itu anak yang dulu tuh mengalami banyak hal yang sangat tidak terduga di masa kecil, sehingga aku tumbuh menjadi pribadi, menjadi anak yang lebih cepat dewasa gitu ya. Jadi pemikirannya lebih cepat dewasa teman-teman semua. Nah, dari perjalanan kehidupanku itu aku menemukan Tuhan di waktu kelas 2 SMP, kelas 2 ya. Jadi di situ aku pindah ke Cikarang. Aku dulu tinggal di Serpong, kalau kalian tahu BSD, Bumi Serpong Damai kalau kalian tahu. Ada mungkin yang tinggal di sana, mungkin kalau ada yang tinggal di daerah Tangerang atau BSD, itu aku tinggal di sana, teman-teman semua. Nah, di sana itu aku, wah Sun, berarti udah ada yang mau pindah ya. Nah, aku masih kecil, aku menemukan Tuhan dalam komunitas gitu ya, teman-teman semua. Jadi di saat itu aku merasa bahwa aku sangat depresi berat ya, masih SMP itu kelas 2 itu sebenarnya aku mau bunuh diri teman-teman. Jadi bagi kalian yang mungkin ada yang follow aku di Instagram, mungkin kalian lihat kayak ih gila Koko Andy atau ih kakak Andy happy banget ya, kayak suka main musik gitu ya. Aku puji Tuhan suka banget main musik, aku suka banget kayak bikin instrumental gitu ya. Aku suka banget sharing gitu ya ke orang-orang gitu ya. Dan puji Tuhan aku juga sekarang ya mengajar secara online gitu ya. Jadi emang aku tuh orangnya suka banget gitu. Suka banget sama musik gitu. Ya istilahnya jatuh cinta gitu. Dan di kelas 2 SMP itu aku menemukan Tuhan dalam komunitas, dan itu merubah kehidupanku hingga sekarang. Sehingga dalam 8 tahun ini aku melayani Tuhan. Aku memutuskan untuk aku pengen melayani Tuhan untuk generasi. Aku pengen membangun komunitas yang membuat mereka mencintai Tuhan apa adanya dengan ketulusan gitu ya. Nah, disitulah. Dan puji Tuhan banget kalau aku lihat sekarang ada Bro Christian Nehemia, mantap ini. Ternyata dia di kelas aku di kampus yang sama ya, mantap sekali bro. Kita bertemu ternyata tidak pernah bertemu tatap muka sepertinya ya. Nah, uh, gimana ya? Aku kaget aja karena sebenarnya aku harusnya tahu ya. Tapi sepertinya aku sangat tidak terkenal di kampus ya. Beda dengan Bro Christian ya. Oke, just kidding ya. Nah, hari ini kita akan belajar bareng-bareng tentang satu tema, yaitu set free. Teman-teman semua, kita akan belajar bareng-bareng. Aku juga belajar, kalian juga belajar. Jadi bareng-bareng kita akan belajar bersama-sama tentang set free, yaitu terlepas, ya, menjadi bebas, gitu ya teman-teman semua. Nah, saat aku mempersiapkan khotbah ini, jujur aku ngeblank teman-teman. Jadi kalau kalian tahu, aku tuh tipe orang yang kalau nyiapin khotbah cukup lama, gitu ya. Nah, aku tuh sempat ngeblank sama kayak beberapa minggu saat aku menyiapkan khotbah ini, karena aku bingung kayak Tuhan mau bicara apa gitu ya teman-teman ya. Aku biasa sering kayak banget di malam hari, aku sering banget kayak aku dengerin musik gitu ya, dengerin musik rohani. Aku biasanya kayak nanya Tuhan. Jadi aku biasanya kayak sambil kerja atau sambil ngapain malam-malam gitu ya, aku biasanya menyempatkan diri untuk menyembah Tuhan. Kayak cuman kadang-kadang bahkan nggak bersuara, tapi di hati aku mempusatkan diri aku untuk menyembah Tuhan, teman-teman. Dan di situ tiba-tiba Tuhan bukakan soal set free. Jadi pelan-pelan Tuhan kasih bahan itu. Tiba-tiba aku dimulai kayak dikasih, coba deh cek yang ini, coba cek yang ini. Dan waktu aku mempersiapkannya, wow, it's amazing. So hari ini teman-teman siapkan hati kita sama-sama ya. Oke, kita akan mulai sama-sama, dan mungkin aku akan mulai dari satu hal ini, satu statement ini, bahwa kita yang ada di Zoom ini, kita semuanya hidup.
Bahkan yang tidak menyalakan kamera pun kita hidup, gitu ya teman-teman semua. Nah, karena kita bisa membalas pesan, kita masih bisa kayak nyembah Tuhan di kamera itu kelihatan kayak kalian masih menyembah Tuhan, nyanyi gitu ya. Nah, di situ sangat jelas gitu ya. Nah, kalau secara fisik sangat mudah untuk menentukan bahwa orang itu hidup atau enggak, itu sangat-sangat mudah. Betul ya teman-teman ya. Nah, tapi ada permasalahan yang muncul teman-teman semua, bahwa waktu kita mati secara rohani atau jiwa kita, itu yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Karena teman-teman kita bisa melihat kalau kita hidup, kita bekerja, atau kita kuliah, atau kita sekolah gitu ya. Nah, kita sangat mudah untuk bisa menunjukkan kalau kita tuh masih ada. Simply dengan jawab telepon, balas chat, update di Instagram, gampang sekali. Tapi permasalahannya kalau yang mati jiwa dan rohani kita, siapa yang tahu? Ya nggak sih? Siapa orang cenayang? Mungkin aku mau nanya teman-teman semua ya, ada nggak orang yang tiba-tiba ngechat kalian? Gue kayaknya ngerasain lu lagi capek ya gitu. Wah, itu serem sekali sih kalau ada orang seperti itu. Maksudnya, kok dia bisa tahu gitu, padahal kita nggak cerita, teman-teman. Nah, jadi di situ kita bisa tahu ternyata bahwa kalau fisik yang mati ya kelihatan, tapi kalau jiwa dan rohani yang mati ya nggak kelihatan. Itu sangat susah untuk kita ketahui gitu ya. Nah, kenyataannya dalam kehidupan kekristenan kita ternyata banyak orang yang hidup tapi mereka kehilangan Tuhan dan akhirnya mereka menjadi mati secara rohani. Nah, itu yang menjadi topik utama yang paling hangat yang saya akan angkat gitu ya dalam sharing khotbah ini, teman-teman semua. So, pastikan siapkan catatan kalian. Kalian boleh catat di HP kalian, it's okay, nggak apa-apa, aku nggak ngelarang kalian. Kalian silakan bisa direkam juga kebetulan ya. Dan kita akan belajar bareng-bareng, teman-teman. Nah, saat orang terikat, ternyata mereka tuh nggak bisa memberikan dirinya maksimal, teman-teman semua. Jadi, perhatikan baik-baik bahwa waktu orang sedang mati secara kerohanian maupun jiwanya, mereka sedang terikat dengan hal yang membuat mereka tuh nggak bisa maksimal. Gitu ya, teman-teman semua. Nah, sebenarnya kita jangan ukur soal pelayanan doang ya. Jadi kalau misalnya di Save My Generation Movement gitu ya di sini ya, kita nggak bisa cuma mengukur dari pelayanan doang. Aktifnya kita di pelayanan itu nggak menentukan juga ternyata kita tuh sebenarnya cinta Tuhan atau enggak gitu ya. Nah, ada orang yang pelayanan gitu ya, tapi tetap terikat gitu. Jadi kita tidak bisa memberikan standarisasi apapun untuk hal yang akan kita bahas hari ini. Jadi itu berlaku untuk kita semua, teman-teman semua. Nah, saya pengen sharing satu gambar ke kalian semua. Kita sama-sama lihat ya. Oke. Nah, teman-teman coba ini menurut kalian ini apa ya? Mungkin kalian bisa lihat. Oke, bisa lihat kan ya? Kalau ini adalah seekor harimau ya. Tapi berbedanya biasanya kan harimau adanya di tempat yang padang gurun ya, atau padang rumput, atau dia di tempat-tempat yang liar gitu ya, di mana dia itu adalah hewan yang buas sekali, yang sangat berbahaya, yang dia tuh jadi predator gitu ya teman-teman semua ya. Nah, tapi di sini kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi dengan harimau itu nggak berdaya. Saya ulangi ya, harimau nggak berdaya. Kenapa? Karena dia terluka, dia terluka, dan dia juga sekarang kalau kalian lihat dia terikat kepada satu orang dan dia lemah sekali. Dia tuh berbahaya sekali teman-teman. Tapi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa harimau ini tidak berguna. Setuju ya? Kita setuju ya bahwa harimau ini tidak berguna. Sebenarnya kita semua berbahaya teman-teman, karena kita tuh adalah anak-anak Tuhan yang bisa mengancam kerajaan iblis. Kenapa? Karena kita terus membawa orang kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi kalau kita terikat? Oke, saat kita dipakai Tuhan, kita terikat ternyata. Jadi di situ adalah hal-hal yang membuat kita nggak bisa dipakai Tuhan maksimal. Kamu bisa dipakai Tuhan dengan maksimal nggak kalau kamu terikat? Sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi maksimalnya kamu beda dengan maksimalnya Tuhan. Jadi waktu kamu dipakai dengan kondisi terikat, kamu nggak bisa bergerak maksimal karena ada yang membatasi. Karena ada sesuatu yang terus menarik kamu berulang-ulang ke belakang. Oke? You got my point, right? Oke? Nah, kita ngerti banget bahwa hal yang paling menyedihkan adalah bahwa saat kita nggak bisa memberikan potensi maksimal kita dalam pelayanan. Itu aja. Bukan pelayanan cuma di gereja, tapi pelayanan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Kita nggak bisa memberikan 100% atau 100% karena kita terikat 50%, sehingga kita memberikan hati kita untuk Tuhan, kadang-kadang 50%, dan porsi yang lainnya untuk kecanduannya kita. Gitu ya. Nah,
kita akan baca satu ayat sama-sama. Oke? Kita akan baca sama-sama. Oke? Kita lanjut ya, terikat. Oke? Oke, kita akan baca sama-sama di Amsal 28:13. Oke. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Oke. Nah, kita tahu di sini bahwa waktu kita menyembunyikan pelanggaran kita, gitu ya, tidak akan beruntung, tapi sebaliknya. Jadi Amsal ini memberikan sebuah kontradiksi, bahwa orang yang menyembunyikan pelanggaran itu nggak akan beruntung. Dalam bahasa lainnya, beruntung bisa berarti tidak diberkati. Diberkati secara apa? Rohani. Oke, jadi kita harus tahu bahwa itu bukan masalah diberkati secara fisik atau secara rohani, tapi yang kita bahas rohani. Oke, kita bisa melayani Tuhan dan tetap diberkati. Oke, mengerti ya teman-teman semua? Kita bisa dapat gaji, kita bisa dapat hasil imbalan kita dari usaha kita, tapi kita terikat, gitu ya. Dan tetapi siapa yang mengakuinya? Firman Tuhan berkata bahwa dan meninggalkannya akan disayang. Wow, it's awesome. Jadi waktu kita menyembunyikan, kita tidak akan diberkati secara kerohanian karena ada hal yang ditutupi. Tapi sebaliknya, mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. So, teman-teman, saya ingin kita bersama-sama, kita tidak menyembunyikan pelanggaran kita, tetapi kita mengakui dan meninggalkannya. Jadi mengakui saja tidak cukup. Meninggalkannya itu perlu action yang lebih lanjut, ya teman-teman semua. Oke, mencoba menutupi dosa adalah langkah yang sangat keliru, ya teman-teman semua. Jadi kita harus tahu bahwa ternyata semakin kita menutupinya, semakin berbahaya. Oke, nah saya akan share satu quote kepada kalian semua. Dosa yang ditutupi adalah seperti kanker yang akan menghancurkan secara perlahan. Percayalah sama saya. Waktu kita menutupi dosa itu, lama-lama yaitu seperti kanker yang nggak pernah dicek ke dokter. Jadi tiba-tiba udah ada kanker stadium 3 aja, gitu ya. Nah, saya nggak tahu, tapi saya nggak pernah mau mendoakan teman-teman atau kerabat atau keluarga itu untuk mengalami ini. Tapi penderita kanker itu sebenarnya memang mulai menunjukkan gejala di stadium tertentu waktu udah mulai naik. Jadi di stadium awal biasanya belum ada gejala-gejala tertentu. Gitu. That's why kita perlu check up monitoring kerohanian kita seperti apa. Jadi kita harus tahu teman-teman semua, ya. Nah, akui kepada Tuhan dan kepada orang yang kamu percaya. Ini hal praktikal yang bisa kamu lakuin. Oke? Nah, kemudian tinggalkan dosanya dan berusaha menjaga kekudusan dalam kehidupan. Sometimes we fall, benar gak sih? Kadang-kadang kita jatuh. Tapi disitulah kita bangkit. Gitu ya. Di situ kita menemukan pencerahan. Di situ kita ditempa lagi menjadi pribadi yang baru. Jadi saat kita berjuang, oh ini satu quote yang bagus yang saya nggak siapin sebenarnya, tapi tiba-tiba Roh Kudus ingatkan gitu ya. Teman saya bilang kayak gini, dia bilang, dia pernah ngomong sama saya, ada teman saya, dia bilang, hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa beda loh, dia bilang gitu. Dia bilang sama saya, dia bilang, kalau hidup dalam dosa berarti kita udah nggak menganggap dosa sebagai sesuatu yang menghancurkan kita, yang memilukan hati Tuhan. Tapi saat kita jatuh dalam dosa, kita sesekali kita salah gitu. Kita berbuat sesuatu yang kita nggak sengaja kita lakukan dan akhirnya itu menimbulkan menimbulkan kita jadi merasa bersalah banget gitu ya. Tapi jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa adalah kedua kondisi yang berbeda. Saya bilang sama teman saya bilang, saya lebih baik jatuh dalam dosa daripada hidup dalam dosa. Karena waktu saya jatuh dalam dosa, saya mau bangkit lagi. Gitu ya. Oke? Jadi saya bukan bilang kalian harus sering-sering, wah, gua kalau gini ya, berarti nggak boleh hidup dalam dosa. Tapi kalau saya berdosa, saya akan bilang, saya jatuh dalam dosa. Bukan itu, teman-teman ya. Saya bilang, jangan pernah mencari-cari alasan untuk berbuat dosa. Gitu ya. Tapi sesekali, kadang-kadang kita pun bisa kadang-kadang kita bisa salah gitu ya, walaupun kita nggak tahu kita sedang berbuat salah seperti itu. Nah, kita akan baca sama-sama di satu ayat. Kita akan baca bareng-bareng. Nah, di sini bagus banget ya. Mengakui dan meninggalkan dosa itu adalah konsep pertobatan. Jadi teman-teman, mengaku saja nggak cukup, meninggalkan dosa juga perlu, teman-teman semua. Jadi jangan pernah kita mengambil kebenaran tuh setengah-setengah. Kamu kalau makan pizza ya kan sendiri, misalnya kamu makannya yang loyangnya yang medium 6. Kalau kamu makan sendiri, kamu pasti biasanya nggak mau sisain lah kalau lagi lapar, betul ya? Jujurlah, sudahlah, tidak usah tidak usah berdalih lah, silakan lah.
Kalau lagi lapar, 1 hari belum makan, kamu buka puasa, kamu pasti, lahapnya luar biasa. Saya suka makan, oke? Ya, pokoknya saya hobinya lumayan lah makan. Jadi kalau kemarin saya, buat teman-teman saya cerita dikit kali ya. Saya kemarin, sebenarnya saya kena COVID, di 23 Juni, gitu ya, udah sekitar 2 bulan ya, hampir 2 bulan yang lalu, 1 bulan lebih lah. Nah, saya kena COVID dan waktu saya isolasi mandiri di rumah, puji Tuhan saya nggak punya gejala macam-macam, dan puji Tuhan saya nggak punya comorbid gitu ya. Tapi saat saya lagi lapar-laparnya malam-malam, jam 1 saya nggak bisa tidur, teman-teman semua ya. Nah, saya nggak bisa tidur dan di situ mulailah Andy yang buas tuh mulai muncul ya. Jadi saya mulai menjadi harimau malam ya, yang tiba-tiba mencari-cari makanan, mulai menyelinap-nyelinap di rumah ya. Saya lagi isolasi mandiri, saya mulai mencari-cari dan saya lihat, wow, ada biskuit, ada roti, ada waktu itu ada es krim. Saya waktu itu agak barbar ya, saya habis COVID makan aja es krim. Pokoknya teman-teman, kalau kalian lagi lapar, kalian pasti bener-bener gak ada sisa-sisanya. Ambil semuanya. Oke? Nah, jadi waktu kita mengakui dan meninggalkan dosa, itu adalah kebenaran, konsep pertobatan. Jadi nggak bisa dipisah-pisahin. Aku mau mengaku aja, tapi nggak mau meninggalkan. Aku mau meninggalkannya aja, tapi nggak mau mengakui. Itu nggak bisa. Oke? Jadi ketahuilah bahwa itu adalah konsep pertobatan. Oke? Kita lanjut sama-sama ya, teman-teman ya. Nah, kita baca bareng-bareng di 1 Yohanes 1 ayat 9. Aku boleh minta Aurel untuk bacain 1 Yohanes 1 ayat 9? Oke, boleh kok. 1 Ya. Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Amin. Oke, aku bacain ulang ya untuk teman-teman ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia, Tuhan, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saat kita bilang sama Tuhan dengan hati yang mau ya, hati yang rela, hati yang rendah hati ya, disitulah Tuhan tuh menerima kita. Ya, sebelum itu sebenarnya Tuhan menerima kita, teman-teman. Tapi disitulah adalah momen di mana hati kita yang mulai tertuju kepada Tuhan kembali. Gitu ya. Seberapa jauhnya kamu, pesanku untuk kalian semua, untuk kita bersama, sejauh apapun kamu ngerasa sama Tuhan, kamu jauh, jangan pernah takut kembali kepada Dia. Oke? Ya? Nah, tapi teman-teman, saat kita berbuat kesalahan, kita berbuat dosa, Tuhan tuh akan mendisiplinkan kita. Gitu ya. Supaya kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Seorang bapak nggak bakal membiarkan anaknya yang kotor tetap dalam kekotorannya. Dia akan belajar memandikan kamu, dan dia akan ngajarin kamu cara untuk mandi. Supaya kamu bersih, teman-teman semua. Itu analogi yang bagus sekali untuk menggambarkan ini. Oke? Nah, kita belajar sama-sama di satu quotes yang bagus banget. Sin interrupts fellowship, but cannot change relationship. Aku Indonesiain aja ya, aku ulangin dulu. Sin interrupts fellowship, but cannot change relationship. Nah, dosa itu mengganggu persekutuan kamu sama Tuhan. Oke? Tapi nggak bisa mengubah hubungan kamu sama Tuhan. Kamu tetap anak Dia. Kamu tetap penerima ahli waris itu. Tapi waktu kita berdosa, dosa mengganggu hubungan kita sama Tuhan. Mengganggu persekutuan kita, jam doa kita. Kadang baca Alkitab kita jadi kendor karena kita berdosa. Itu yang iblis mau taruh dalam kehidupan kita. Tapi kebenarannya, listen up, dosa tidak bisa mengubah hubungan yang kamu punya. Gitu ya. Sebab sebenarnya anak rohani saya, anak mentor saya, pernah nanya sama saya, kok aku ngerasa jauh banget sama Tuhan? Terus aku jawab kayak gini, Tuhan mah nggak pernah menjauh, kamunya aja yang ngerasa jauh, ya kan? Ya kan, teman-teman? Seringkali kita seperti itu kan, saya pun pernah merasa seperti itu, terintimidasi sama dosa. Tapi ternyata Tuhan mengalahkan intimidasi kita untuk membangun intimasi dengan kita. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. So, sin interrupts fellowship, but cannot change relationship. Oke? Jadi hubungan itu yang paling penting, teman-teman semua. Oke? Berapa banyak yang merasa terberkati, boleh komen atau kasih reaction. Aku merasa senang banget bisa sharing. Wow, awesome. Ya. Wow, awesome. Thank you. Oke? Nah, kita akan lanjut sama-sama ya. Oke.
Aku senang banget bisa sharing hari ini, dan aku benar-benar senang banget sih. Nah, sebelum aku sharing ke yang poin pertama ini, kita akan ada 3C ya hari ini ya. Oke? Nah, dosa memang akan mengubah cara kamu melihat Tuhan, ya. Tetapi itu tidak akan pernah mengubah hubungan kamu dengan Tuhan. Dan gini, Tuhan tidak hanya bilang bahwa dosa itu salah, dia bilang kayak gitu ya. Tapi Tuhan juga berkata bahwa kita harus berpaling dari dosa. So that's why langkah pertama 1C yang kita harus ingat adalah confess. Amsal 28 ayat 13, tadi kita buka bareng-bareng soal mengaku dan meninggalkan ya. Jadi kita ternyata waktu kita mau berubah gitu ya dari kebiasaan lama kita harus mulai dengan hal yang paling simple, ngaku, confess, dengan simple banget. Dalam bahasa aslinya, di bahasa Ibrani-nya dia bilang arti menyembunyikan itu artinya tuh adalah kabur aslinya. Ya kan? Jadi waktu kamu menyembunyikan dosa, kamu bukan sebenarnya Tuhan tahu kamu buat dosa, tapi yang kamu lakukan adalah saat kamu berbuat dosa, kamu kabur, kamu nggak cari Tuhan. Itu yang menjadi masalah. So that's why Tuhan bilang sama kita untuk datang dan berubah. Jangan berbuat itu lagi, ya kan? Nah, dia bilang hal praktikal yang bisa kita lakukan adalah cari mentor rohani kalian, karena dia manusia, karena dia orang yang Tuhan percayakan kepada kalian untuk bisa berubah, untuk bisa belajar bertumbuh bersama Tuhan lebih dalam lagi, lebih intim lagi. Oke? Nah, ada satu quotes yang bagus banget aku bilang. Nah, ini ayatnya, tadi teman-teman bisa baca, tapi aku akan skip ya. Nah, kabur merupakan opsi yang terburuk. Hadapi. Oke, teman-teman semua. Kabur merupakan opsi terburuk. Hadapi. Hadapi. Ya. Jangan pernah bersembunyi. Jangan pernah malah waktu kalian mau pelayanan kalian buat dosa dan kalian minta ampun sama Tuhan, akhirnya kalian kabur gitu. Itu salah banget. Datang sama kakak rohani ngomong, Koh, Kak, Ci, siapa lagi lah, Mbak, Mas, karena kebiasaan di kantor jadi manggilnya Mbak Mas, manggilnya ibu-ibu semua Mbak semua gituin semua aja ya. Intermezzo ya guys, just kidding. Nah, siapapun orangnya yang kamu percaya, cari mentor. Kalau belum punya mentor, selesai acara SMGM ini, chat. Oke? Chat kakaknya, aku butuh kakak mentor, aku butuh komsel, aku butuh ini, aku butuh itu. Tapi kalau jodoh jangan ya. Aku butuh pacar, Kak. Aku udah jomblo 15 tahun. Tolong, jangan ya. Oke? Jadi kalau mau jodoh, tolong cari sendiri ya. Kalau enggak, ya saya nggak menyarankan main aplikasi dating online sih. Ya, oke ya. Pokoknya, ya, oke, sorry. Ini luar dari ini ya. Nah, hadapi, cari komunitas. Ikat diri kamu dengan komunitas-komunitas rohani yang membuat kamu terus ada yang menguatkan. Itu yang aku mau sampaikan kepada generasi hari ini. Bahwa saat kamu kabur sendirian, apalagi orangnya suka nonton suka nonton anime lah, ya kan, akhirnya nontonnya mulai aneh-aneh, ya kan, video porno mulai nonton, terus kayak tiap hari lihatnya lambe turah, ngomongin soal selebgram ini, selebgram A selingkuh dengan selebgram B, selebgram C komen, terus selebgram D tiba-tiba buat salah, lupa pakai masker, selebgram D habis itu klarifikasi, saya minta maaf kepada semuanya, saya nggak pakai masker. Nggak penting, teman-teman semua. Cari yang abadi, jangan yang non-abadi, teman-teman. Ya, coba kurang-kurangin sosial medianya dipakai untuk sesuatu yang nggak terlalu berfaedah. Sharing apa yang bermanfaat bagi orang lain. Karena di media sosial terlalu banyak cerita-cerita pilu yang orang ceritakan, kayak ngomong kasar, ngata-ngatain abang Grab, ngata-ngatain orang tukang kirim, ya kan, yang depannya go, semua go, ya kan? Nah, ayo kurang-kurangin, hadapi dosa, cari mentor, ikut pelayanan, kalau kamu emang tergerak untuk melayani, untuk mendekatkan diri kamu sama Tuhan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, siap lakukannya. Yang belum punya mentor rohani boleh komen, saya pengen banget hari ini kamu bisa sama-sama, kita bisa sama-sama untuk bangkit jadi generasi yang baru. Yuk, yang belum punya mentor rohani komen saya. Oke? Atau nggak chat pribadi ke Kok Christian Nehemia ya, boleh chat ke dia. Oke? Nah, nanti teman-teman bisa lihat sama-sama. Oke? Nah, langkah yang kedua, setelah
confess, mengaku, change, berubah. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Oke, kita sama-sama akan buka di sini ya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Oke. Oke, aku bacakan sekali lagi untuk teman-teman semua ya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Oke, ada saya selipin sedikit lah. Oke, sadar kawan. Oke, sadar kawan ya, sadar dan bertobat teman-teman semua. Yang paling pertama aku pengen share ke kalian adalah sadar ya. Kalau kamu nggak sadar, saya kasih ilustrasi kayak mungkin ya buat teman. Kamu lagi di misalnya lagi di bus ya. Kamu lagi pergi retret. Tiba-tiba sesuatu terjadi, air misalnya tiba-tiba banjir. Terus tiba-tiba airnya masuk ke dalam bus sedikit kan. Terus ada teman kalian lagi tidur, misalnya Aurel atau Kiel lagi berdua ya, misalnya lagi duduk bareng. Terus tiba-tiba Aurel lagi tidur, Kiel bangunin Aurel. Pas lagi tiba-tiba air mulai masuk ke dalam bus kan. Pasti Kiel bilang pasti bangun, woi sadar woi gitu kan. Pasti Kiel akan bilang sama Aurel bangun, ini udah gini. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lagi dalam kondisi yang bahaya dan teman kalian lihat kamu berbahaya, dia pasti akan bilang, ayo sadar, gitu. Kamu lagi pelel gitu ya, kayaknya nggak jelas gitu ya. Atau ada teman-teman yang kecandu alkohol gitu ya, misalnya nggak di tempat ini ya, oke? Tapi kalau misalnya kita belum sadar sekarang juga. Karena kalau kamu nggak sadar, kamu nggak bakal tahu apa medan perang yang kamu sedang hadapi, gitu ya. Nah, dalam sebuah peperangan, kita kalau mau perang gitu ya, misalnya kerajaan A dan kerajaan B, misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya si kerajaan A dan kerajaan B nggak tahu medan perangnya di mana, aneh kan? Misalnya ya, ada medan perang yang perbukitan, ada hutan, ada gunung, ada padang gurun, atau padang rumput, macam-macam kan medannya kan. Nah, kalau misalnya si kerajaan A nggak tahu medan yang dihadapi apa, kan aneh. Berarti kan nggak bisa nyusun strategi supaya bisa memenangkan pertarungan, betul ya? Peperangan itu nggak bisa dimenangkan kalau kamu nggak tahu apa yang kamu hadapi, gitu. Nah, maka itu harus sadar dulu, tahu dulu, kamu ngeliat dulu, gue tuh lagi di mana ya? Kok kayaknya gue makin jauh sama Tuhan? Ternyata kamu jatuh di dosa, misalnya kamu ngomong kasar, kamu kok apa ya, maksudnya kamu kok kayaknya sakit hati sama orang tua kamu misalnya gitu kan, atau kamu sakit hati sama teman gereja kamu yang pelayanan contoh. Nah, sadari dulu apa yang menyebabkan kamu tuh makin jatuh. Itu yang paling pertama. Misalnya pornografi, ya kan, onani, masturbasi dan lain-lain, itu harus kamu identifikasi dulu. Nah, kita belajar sama-sama untuk bertobat dan melakukan perubahan praktikal, hal praktikal yang bisa kita lakukan. Coba list 3 hal kecil di note HP kamu, gitu ya, yang kamu mau lakukan untuk berubah. Aku kasih waktu 1 menit untuk semua teman-teman. Kalian buka HP kalian tulis di note kalian 3 hal yang mau kalian ubah dalam kehidupan kalian. Contoh misalnya, aku pengen belajar jujur, pertama misalnya gitu. Kedua, aku pengen belajar hidup dalam kekudusan. Ketiga, aku pengen supaya aku menjadi pribadi yang dewasa, contoh gitu. Atau apalagi lah, misalnya gitu ya. Atau resolusi, misalnya aku pengen mencari jodoh di tahun ini, sepertinya feng shui-nya bagus, nice ya, mantap ya. Oke, teman-teman semua ya. Nah, silakan tulis di notes kalian, keep it by yourself gitu ya, hal-hal yang kalian mau ubah. Oke, bawa dalam doa setiap malam. Bawa dalam doa kalian. Oke? Ya, sama-sama kita belajar. Oke? Yang mengerti katakan amin. Oke, sip. Saya tunggu sebentar, kita akan lanjut ke section yang terakhir. Oke, yang kita akan belajar sama-sama. Oke. Nah, kita akan belajar tentang hal yang terakhir, yaitu continual. Jadi sama-sama katakan dalam hati kalian continual. Oke? Berkelanjutan. Oke? Nah, kita baca sama-sama di Kolose 3 ayat 10, kita akan baca bareng-bareng. Mungkin aku bisa minta tolong Bro Kiel untuk bacain Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Yes, amin. Wow, amazing. Saya bacain
lagi ya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Oke? Nah, mengaku dan berubah saja tuh sangat tidak cukup, teman-teman semua ya. Kita tahu sekali bahwa untuk menghidupi itu, kita terus-menerus harus memperoleh pengetahuan yang benar. Itu adalah kunci yang paling penting. Jadi yang pertama confess, cukup nggak? Belum. Yang kedua adalah kita ngomongin soal yang namanya change, berubah. Dan yang ketiga kita ngomongin soal continual. Jadi kita berkelanjutan mengalami perubahan, teman-teman semua. Nah, kita akan belajar sama-sama ya teman-teman, kita akan belajar Alkitab sedikit ya. Mungkin ada teman-teman yang kuliah teologi. Saya bukan lulusan teologi, tapi saya cuma rajin aja baca Alkitab. Oke? Oke. Nah, teman-teman semua, dalam bahasa aslinya, kata terus-menerus itu berasal dari kata anakaino. Dalam bahasa Yunani ya, teman-teman ya. Yang memiliki arti new strength and vigor is given to one. Jadi waktu kamu konsisten mencari Tuhan, mencari pengetahuan yang benar, ini keren banget. Artinya adalah kamu diberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru kepada kita. Wow, it's awesome. Ya nggak sih? Waktu kita belajar, waktu kita bangkit dari kondisi yang lama, kita ngaku dosa dulu, terus kita komitmen mau berubah, dan terus-menerus, di sini firman Tuhan bilang bahwa kamu akan diberikan semangat dan kekuatan yang baru. Jadi bukan dosanya yang dihilangin, teman-teman. Jadi jangan salah konsep ya. Waktu kita bertobat, bukan dosanya yang hilang, kamunya yang dikuatkan. Paham nggak maksudnya? Ya. Jadi kalau misalnya aku kasih saya kasih sebuah ilustrasi ya teman-teman ya. Waktu kita berjalan gitu ya, kita misalnya levelnya masih level 5 teman-teman. Bosnya level 15 ya, tentu kita akan kalah, betul ya? Nah, tapi saat kita terus-menerus mencari kebenaran, kita di level up, kita dikasih kekuatan dan diberikan semangat yang baru untuk semakin bergairah, untuk keluar dan terbebas dari dosa. Itu yang menjadi esensinya. Ih, keren banget sih. Ya kan, lihat gak sih, Alkitab tuh keren banget. Artinya tuh dalam. Makanya cari tahu tentang Alkitab lebih dalam. Ya, ikut Bible study, ikut nonton di YouTube tentang suatu khotbah yang pengajaran gitu ya. Coba cari terus, explore. Saya suka banget nontonin khotbah. Saya suka banget cari tahu tentang, saya bahkan sampai iseng-iseng belajar bahasa Ibrani ya. Karena saya iseng banget, saya pengen tahu gitu loh. Itu apa sebenarnya? Ternyata setiap hurufnya tuh punya arti masing-masing gitu ya. Nah, mungkin kapan-kapan kita bisa sharing dikit ya. Nah, tapi saya pengen share itu gitu sama teman-teman semua bahwa saya bergairah sama Tuhan. Saya tuh dulu tuh saya kacau gitu ya. Saya terikat di pornografi, masturbasi, terus saya kacau banget lah. Saya pergaulan juga kacau, tapi puji Tuhan, Tuhan jaga saya sehingga saya nggak sampai ke pergaulan yang bebas, saya nggak nyentuh rokok, saya nggak coba narkoba. Di situ puji Tuhan banget. Tapi saya merasa bahwa wah gila, gue rusak banget sih, kayak masa muda gue pakai untuk sesuatu hal yang nggak berguna, dan gue telat banget. Harusnya gue melayani Tuhan dari kelas 1 SD, bahkan dari baru lahir ya, udah langsung melayani Tuhan, pengen gitu ya. Oke, nah gitu teman-teman. Nah, kita belajar satu hal lagi ya. Kita belajar sama-sama dari kata yang sama, anakaino yang tadi. Jadi satu definisi keren banget. Ini adalah anakaino adalah renovate. Wow, awesome. Jadi renovasi. Setuju kalau renovasi membutuhkan waktu? Ya. Kalau misalnya Brokiel atau Aurel gitu ya, misalnya orang tuanya renovasi rumah, it takes time, betul ya? Tapi perubahannya nyata. Setuju nggak maksudnya? Renovasi rumah atau diri kita itu membutuhkan waktu, tapi perubahannya ada. Nah, jangan sampai kita ngomong kayak gini sama teman, misalnya kita buat salah nih ya, ngomong kasar, misalnya kita ngomong kata yang pakai oke? Saya nggak suka sih ngomong nggak jelas kayak gitu. Maksudnya kalian tahu lah kata-katanya apa, oke? Yang belakangnya I atau ir atau apalah macam-macam lah, ya kan? Banyak lah an-nya gitu kan. Andai kata misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam waktu 3 bulan kamu bilang mau berubah, tunjukkan kalau pelan-pelan kamu akan mulai mengurangi frekuensinya. Ayo coba introspeksi masing-masing diri, saya juga introspeksi diri gitu ya. Kadang-kadang saya juga keceplosan gitu ya ngomongnya. Kadang-kadang saya pernah juga keceplosan dan saya hilaf ya. Saya bertobat kembali gitu ya teman-teman semua. Nah, renovasi rumah itu adalah dari kata anakaino yang sama ini. Jadi dalam satu kata di Alkitab
aslinya ternyata punya beberapa makna, teman-teman semua. Jadi renovasi itu membutuhkan waktu, tapi perubahannya nyata. Jadi teman-teman pastiin waktu kalian pengen secara terus-menerus berubah, gitu ya. Setelah kalian udah ngaku dosa, gitu ya, kalian mulai mengalami perubahan yang nyata. Itu sih yang pengen sharing ke kalian semua, dan ada kekuatan yang baru, teman-teman semua. Oke? Jadi ada kekuatan yang baru yang Tuhan mau kasih buat kita. Waktu kita memutuskan untuk terus-menerus diperbaharui. Gitu. Mungkin di satu waktu dalam kehidupan kita bakal terjatuh. Saya juga maksudnya hingga hari ini pun saya belum sempurna dan sangat jauh dari kesempurnaan itu. That's why Tuhan tiap hari lewat Roh Kudus itu mengingatkan saya, gitu ya, teman-teman semua. Dan aku cuma pengen ngomong bangkit lagi, set free, supaya kita terbebas. Bayangkan kalau di Indonesia ya, teman-teman ya, kita terbebas secara 76 tahun, tapi ternyata kita semakin terikat, kan berbahaya sekali. Jadi kemerdekaan Indonesia saja tidak cukup, harus ada kemerdekaan generasi. Itu yang kita harus targetin, teman-teman. Namanya kalian kan Save Generation ya, kalau nggak salah, SM Save My Generation Movement, benar nggak sih? Betul kok. Nah, teman-teman semua, wah cocok banget ini. Saya excited banget kalau ngomongin soal pelayanan generasi itu. Wah, kalian harus hidupi nama SMGM, Save My Generation Movement. Itu harus jadi gaya hidup. Jadi saya juga orangnya suka banget jangkau orang. Saya suka banget buat komsel, dan selama bertahun-tahun saya jadi ketua KUL, dan saya jadi akhirnya puji Tuhan sekarang saya melayani sebagai tim pastoral di God's DNA Worship, di God's DNA Church di Cikarang, gitu ya. Kalau kalian tahu Ko Andreas Clemens kan, tahu ya. Nah, itu kan. Nah, saya salah satu orang yang dibina oleh dia juga, gitu ya. Nah, di situ, kenal lah ya, dia mah terkenal ya kan. Nah, di situ saya dibina bertahun-tahun, dari 2014 saya melayani. Saya pernah struggle nggak? Pernah banget, banyak banget. Saya mau berhenti melayani di komsel karena capek banget, serius. Saya hari Senin sampai Jumat, dulu saya masih SMA kan ya. Saya sekolah, Jumat saya ekskul basket. Saya dulu kebetulan main basket, dan puji Tuhan memang Tuhan kasih kepercayaan untuk bisa memenangkan beberapa piala gitu kan. Nah, saya Jumat ekskul basket jam 4, teman-teman. Dan kamu bayangin saya pulang jam 6.15. Jadi saya ekskul 2 jam 15 menit. Dan setelah itu 6:30 saya komsel full. Bayangin teman-teman. Saya orang kalau habis main basket kan capek ya. Udah badan pegel, kaki capek kan, lari-lari, lay up, gini-gini segala macam, nge-shoot. Latihannya banyak lah, sampai capek banget. Latihan fisiknya juga ada, kayak jogging, apa-apa segala macam. Capek. Tapi di situ, waduh, tahu aja nih. Ada yang tahu aja nih, saya juara nih. Nah, jadi teman-teman, situ saya capek banget, teman-teman. Tapi waktu, ini ada yang related banget. Saat saya bersikeras untuk mencari kebenaran dan menyiapkan sesuatu hal yang baru buat anak-anak full saya, di situ saya dikasih refreshment. Kalian tahu nggak sih kalau lagi komputer atau laptop lagi nge-lag, teman-teman, kalau lagi di refresh tiba-tiba di F5 kan, di refresh tiba-tiba jadi lumayan lebih enakan kan, lebih oke, lebih bagus, lebih nggak terlalu nge-lag banget lah. Nah, sama kayak saya waktu itu. Saya waktu udah capek banget, kaki saya pegel banget, teman-teman. Waktu pernah saya lagi pakai gitar, saya lagi nyembah gini, kan kaki kan nggak mungkin ya diselonjorin gitu kan, agak aneh kan kalau lagi kayak penyembahan gitu. Saya pernah kram, teman-teman, lagi kayak gitu. Kram, tiba-tiba diam kaki saya, tapi saya tetap menyembah Tuhan. Dan di situ Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Jadi definisi yang tadi anak kaino, memberikan kekuatan dan vigor ya. Vigor itu semangat ya. Nah, itu tuh nyata, teman-teman. Waktu kita senantiasa punya motivasi untuk hidup dalam kebenaran. Jadi jangan pernah takut, teman-teman, untuk yang namanya apa ya? Jangan pernah takut untuk kayak jadi orang yang akan jatuh gitu ya. Jangan pernah takut jatuh dalam dosa. Maksudnya dalam kondisi kayak gini. Jangan pernah mengekspek kalau kamu hidup dalam kebenaran pasti udah setelah ini aku akan kudus senantiasa. Ya nggak gitu juga ya, Ferguson ya, tolong gitu. Maksudnya kita harus mengusahakan kebenaran, kekhususan dalam kehidupan kita, tapi kita nggak mungkin sesempurna itu. Tapi kita akan terus diproses sama Tuhan Yesus. Yang saya mau highlight itu. Jadi teman-teman, mungkin aku bisa share sedikit
dari kisah aku ya. Aku tuh dulu waktu awal-awal gereja, teman-teman, aku sebenarnya kayak aku tuh kan dulu seorang non Kristen ya. Aku tuh baru mulai gereja kelas 2 SMP. Di situ aku kayak ngeliat kayak, gereja keren juga ya, ada nyanyi-nyanyinya gitu ya, ada keren banget kayak, wow, ini mantap sih, gitu kan. Terus saya pertama kali ikut Community of Love atau KUL, komunitas. Saya kira tahu nggak apa Community of Love itu apa? Saya bilang, oh Community of Love kayaknya komunitas cinta-cintaan deh. Jadi waktu masih SMP saya mikir, wow, ada komunitas cinta-cintaan. Saya mikir gitu, waduh ya, ini kamu. Canda-canda. Nah, saya mikirnya gitu teman-teman, dan di situ saya merasa kayak oh mantap juga nih, kayaknya bisa menemukan jodoh pas SMP, karena namanya bocil kan, dulu masih bocil kayak bocah kecil nggak tahu apa-apa ya, pokoknya ya udah gitu, saya join aja, pokoknya join aja. Tapi di situ motivasi saya yang salah awalnya tiba-tiba dibenerin. Ternyata di KUL saya menemukan hal yang menarik, yaitu setiap habis KUL, habis doa bekat, ada makanan. Nah, di situ saya menemukan makanan, teman-teman semua. Jadi motivasi yang salah, makin salah ya, luar biasa ya teman-teman. Tapi dari motivasi yang salah itu, 2 kali itu, di situ saya mulai bertumbuh. Dan saya ingat banget, ada satu orang yang jangkau saya, kakak rohani saya lagi main bulu tangkis waktu itu di kompleks saya lagi asik-asiknya main bulu tangkis sampai jam 6, tiba-tiba dia datang naik mobil, dia depan, terus tiba-tiba ikut KUL. Tiba-tiba dia temenin saya, di mobil saya disekap gitu ya teman-teman ya, saya dibawa pulang ke rumah, disuruh mandi, disuruh ikut kumpul. Konyol sih teman-teman, tapi satu hal itu yang membuat saya hari ini masih dipakai Tuhan ya teman-teman. Jadi ada cerita yang luar biasa yang saya alami teman-teman. Di situ saya mulai mengalami perubahan teman-teman semua. Saya dulunya saya tuh orangnya kayak batu banget, kayak saya orangnya dulu, waduh, kalau ngomong nggak dijaga banget lah, kasar gitu ya. Karena dulu saya terbiasa ya, dulu saya waktu masih SD tuh saya melayaninya tuh di warnet, WASD. Waduh, kan kalau teman-teman cowok tahu ya, pencetan WASD itu sakral ya. Jadi kalau lagi main laptop, kalau kita lihat orang tangannya udah begini, bentuknya udah begini nih, wah kita tahu kalau dia gamer. Simpel banget ya teman-teman. Dan di situ waktu SD saya buang waktu saya banyak banget cuma buat main warnet. Saya sedih banget. Tapi saya percaya nggak ada yang pernah terlambat untuk dipakai Tuhan. Saya percaya kita semua punya kesempatan yang sama untuk dipakai sama Tuhan. So that's why let God renovate you. Biarkan Tuhan renovasi kamu tiap hari supaya kamu berubah dan ada perubahannya nyata. Di situ orang lihat kamu, di situ orang merasakan bahwa wah Kiel, Aurel misalnya, atau Christian atau Gaby misalnya ya, kok beda ya, kok Christian kok beda ya, dia tuh lagi mimpin kok dia banyak masalah. Gue tahu dia punya banyak masalah loh, tapi kok ada sesuatu yang beda gitu loh. Dia tuh waktu masalah kok bisa nyantai gitu ya, atau dia emang ternyata nggak punya niat hidup lagi. Bukan gitu ya. Ternyata dia punya kesempatan yang baru. Dia bersyukur sama Tuhan lebih baik daripada dia mengeluh sama Tuhan. That's why itu yang membuat kita kuat sebagai anak-anak Tuhan. Saya percaya bahwa pesan yang saya sampaikan hari ini, yang saya terima juga ini buat diri saya sendiri, ini adalah reminder yang sangat luar biasa. Saya percaya ini bisa mengubahkan hidup kita semua. Saya pernah kecewa sama Tuhan, saya pernah kayak sedih sama Tuhan, karena saya pernah satu waktu saya lagi baca Alkitab, ketiduran teman-teman. Nah, kan saya kan lagi baca Alkitab gitu kan, kayak lagi gini kan, lagi kayak posenya tuh lagi pose cantik gitu loh, pose ganteng, sorry, kita harus ubah sedikit ya. Saya lagi pose ganteng gitu ya, lagi pose ganteng tuh kayak selonjoran gitu loh, sambil kayak baca, lah, yang gini-gini lah, kayak main laptop di kasur. Tiba-tiba lagi jam 11 kan waktu itu ya, tiba-tiba wah kayaknya jamnya error, tiba-tiba kok jam 4 pagi gitu teman-teman, berubah jamnya ya kan, saya bingung di situ kan, kayak dan saya di situ kayak kecewa gitu, kayak Tuhan, aku lupa baca Alkitab Tuhan. Aduh, gimana gitu. Belum selesai 10 pasalnya. Waktu itu saya baru baca kayaknya mungkin baru 3-4 pasal, tiba-tiba hilang gitu ya kesadaran. Nah, tiba-tiba saya dengerin satu khotbah teman-teman. Dia bilang gini, dia bilang Tuhan nggak marah kalau kamu lupa baca Alkitab. Dia bilang kayak gini, dia punya anak kan. Seorang khotbah ini dia punya anak. Dia bilang bahwa waktu dia juga mengalami hal yang sama kayak saya. Dia bilang, saya juga pernah marah sama diri sendiri, karena saya pernah ketiduran gitu, waktu lagi baca Alkitab. Tapi dia bilang kayak gini,
Waktu saya punya anak perempuan, dia bilang kayak gini. Waktu anak perempuan saya tertidur di pangkuan saya, dia bilang, saya nggak marah sama dia. Wow. Ya kan? Do you feel something? Do you feel something today? Do you feel something? Ya, ya. So let's type amen for that, ya kan? Ya kan? Wah, saya merinding teman-teman. Ada satu hal yang luar biasa gitu, di mana waktu kamu tertidur di hadapan Tuhan, di hatinya Tuhan, itu adalah hal yang paling indah. Dan kasih yang melenyapkan seluruh ketakutan kita waktu kita berada dalam pangkuan tangannya Tuhan. Jadi kita nggak berbuat dosa bukan karena kita tuh takut masuk neraka. Tapi ada kasih yang besar yang menerima kamu bukan ada apanya, tapi apa adanya. Itu yang mengubahkan kita, teman-teman semua. Saya pengen cerita. Saya boleh cerita satu lagi? Saya pengen cerita kenapa saya mau terima Tuhan Yesus. Boleh ya. kok, silakan. Oke, ya, sip. Merasa diberkati, kalau coba sharing, coba kasih emot, apapun kalau kalian merasa diberkati, aku thank you banget buat kesempatan kali ini. Gitu. Jadi, waktu aku SMA, di kelas 12 sebelum aku lulus ya, aku ujian praktek agama, teman-teman semua. Jadi waktu itu materinya tuh tentang pengakuan iman rasuli, doa Bapa kami, terus hukum Taurat dihafalin, kayak gitu-gitu intinya. Terus guru saya namanya Pak Nelson, dia sampai sekarang masih melayani, dia tuh luar biasa banget. Saya kagum sama dia. Dia S3 tapi masih mau mengajar sekolah saya yang menurut saya biasa aja gitu ya. Nah, waktu itu saya ditanya sama dia kan. Ya, saya menjawab dengan seperti biasa. Pengakuan iman rasuli, doa Bapa kami, dan lain-lain. Saya jawab dengan normal aja, seperti orang mau ujian pada biasanya. Tapi tiba-tiba dia tanya seperti ini. Andy, dia bilang, kenapa sih kamu mau terima Tuhan Yesus? Wow, di situ. Itu out of context, itu bukan sesuatu hal yang harusnya ditanyakan. Tapi dia tahu kalau saya bukan non-Kristen. Jadi saya mulai terima Tuhan itu waktu kelas 8 semester 2. Dan di situ saya menangis. Saya bilang sama dia, saya bilang, Pak, saya tuh nggak pernah merasakan kasih yang seperti ini. Saya bilang kayak gitu. Saya bilang, Pak, jujur dalam hati saya nggak punya ayah, Pak. Ayah saya meninggalkan saya waktu saya masih 5 tahun. Saya bilang kayak gitu sama guru saya. Saya bilang, Pak, ayah saya hampir bunuh orang tua saya. Ayah saya hampir membunuh ibu saya waktu saya masih kecil. Dan di situ saya bilang, saya nggak pernah ngerasain, Pak, kasih seorang ayah, Pak, sebenarnya. Dan di situ ada hal yang saya bilang, Tuhan, dia itu adalah Bapa yang baik buat saya. Dia bilang. Mungkin saya nggak punya Bapa fisik, tapi saya bilang, saya punya Bapa yang baik di surga. Saya bilang kayak gitu. Saya bilang kayak gini, saya nggak pernah, I've never met a love that is very, very beautiful like this. Saya nggak pernah menemukan kasih yang begitu indah seperti ini. Dan di situ saya nangis, teman-teman. Kalian bayangin teman-teman yang di belakang saya lagi nungguin giliran saya, mau ujian praktek agama. Mereka sampai ngeliatin jendela, naik-naik ke atas jendela. Lama banget, gile. Mereka sampai bilang, kok sampai hampir 1 jam, lu nangis di ruangan? Dia bilang kayak gitu. Dan itu yang mengubahkan saya. Jadi, waktu saya ujian agama itu menjadi perjumpaan yang lebih dalam lagi mengenai saya tentang kasih Tuhan. Dan di situ saya berdedikasi, saya bilang, Tuhan pakai saya dimanapun saya berada. Walaupun saya hancur, walaupun mungkin saya adalah bejana yang kacau parah, saya peretak di mana-mana, tapi pakai aku Tuhan. Nah, itu yang saya pengen share ke kalian semua, bahwa waktu kalian hancur, bilang sama Tuhan, pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Aduh, saya ada cerita lagi nih. Aduh, saya pengen kesaksian banyak cerita ya dalam kehidupan saya. Boleh nggak? Boleh kok, sangat boleh kok. Boleh. Saya sharing ya. Saya jadi 2020 Januari, saya waktu itu saya kan soal puji Tuhan saya diberikan kepercayaan sebagai seorang gitaris. Saya biasa main bass sih, cuman kadang-kadang saya dipindahkan gitaris gitu ya. Nah, saya tuh waktu itu lagi ibadah, saya lagi ngiringin main gitar, teman-teman semua. Saya lagi ngiringin. Biasa ya, kalian tahu lah, kalau sebagai seorang pemusik kan kita harus tetap fokus main kunci, dan kita harus tetap liatin kondisi gitu ya. Kita harus sambil kayak gini. Tapi di situ saya udah mau selesai khotbahnya sebenarnya, teman-teman semua. Jadi udah nggak ada sesuatu hal yang lagi nggak ada lawatan, lagi nggak ada gimana gitu ya. Dan di situ saya tiba-tiba saya ngomong sama Tuhan, waktu saya lagi main gitar ya, saya bilang, saya cuma ngomong kalimat ini, saya bilang, Tuhan pakai Andy Tuhan. Tuhan pakai Andy Tuhan.
Saya terus bilang kayak gitu sama Tuhan. Saya bilang kayak gitu sama Tuhan, kayak, Tuhan pakai saya, Tuhan pakai ini, Tuhan. Saya bilang kayak gitu sama Tuhan. Terus kayak di waktu itu tiba-tiba ada satu suara yang halus banget. Itu saya nggak pernah lupain di firman saya. Tiba-tiba seperti di firman Tuhan di Yesaya, siapakah yang ingin aku utus? Wah, saya ingat banget suara itu. Di situ suara itu mengubahkan paradigma saya tentang cara Tuhan pakai saya hingga hari ini. Di situ Tuhan bilang, kuat banget. Tiba-tiba saya nggak kuat main gitar. Tiba-tiba saya tersungkur, nggak kuat pelayanan lagi. Tiba-tiba lagi nyanyi lagu apa, saya udah nggak tahu. Saya nggak fokus, saya bodo amat. Saya cuma tersungkur nyanyi. Saya bilang, Tuhan, saya jawab dengan halus juga. Saya bilang kayak gini, Tuhan. Kan Tuhan udah ngomong kalau siapakah yang ingin aku utus. Tiba-tiba saya bilang kayak gini, ini aku Tuhan, utus Andy Tuhan. Di momen itu, saya nggak tahu Tuhan mau pakai saya di mana. Saya ngeblank. Tapi setelah beberapa bulan setelahnya, pandemi datang. Ingat ya teman-teman ya, di Januari 2020 belum ada pandemi. Dan di Maret kita tutup semua. Dan waktu itu saya punya ide, saya bilang, Tuhan, saya pengen jualan. Saya jualan, akhirnya saya jualan makanan, teman-teman. Saya punya usaha makanan. Sebenarnya sekarang udah nggak lanjut sih, karena saya kan udah kerja, saya nggak bisa juga kan. Saya ngajar, saya kerja, saya usaha yang lain. Ya gitu-gitu. Terus di situ saya ketemu sama satu orang. Tiba-tiba dia cerita sama saya, dia punya masalah di usahanya dia, segala macam. Dia bener-bener kayak, dia tuh kayaknya pusing gitu, karena usahanya tuh modalnya nggak sedikit, teman-teman semua. Mungkin habis puluhan juta, padahal dia masih usia waktu itu masih kayak 19 tahun. Gitu. Nah, di situ teman-teman saya ngobrol sama dia, ketemuan sama dia bahkan, di Februarinya saya ketemuan sama dia, saya teleponan sama dia, akhirnya dia ternyata dulu sebenarnya dia adalah wakil ketua Komselku, tapi akhirnya dia keluar pelayanan, teman-teman semua. Jadi dia adalah orang yang sudah tidak pernah gerejanya udah nggak serius banget, dia juga nggak pernah baca Alkitab, maksudnya dia bilang kayak gitu. Tapi ada satu momen di pertemuan waktu itu di satu kopi gitu ya, di Cikarang. Kita ngobrol dari jam 5 sore sampai jam setengah 11 malam, bayangin teman-teman. Beli kopinya cuma satu lagi, kurang ajar ya memang ya. Dasar kamu ya. Canda ya teman-teman ya. Nah, di situ dia ngobrol. Saya bilang, saya pelayanan kayak gini. Saya bilang, saya nggak pernah. Saya cerita sama dia banyak tentang pelayanan. Saya bilang, saya bisa aja. Saya bilang keluar dari pelayanan, tapi saya tuh terpanggil gitu untuk melayani generasi. Saya terpanggil untuk melayani komsel yang ada. Di situ saya cerita sama dia apa adanya. Dan dia cuma bilang kayak gini, wow, gila En. Dia bilang, gue bisa lihat sih kalau Tuhan tuh ada buat begitu. Dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang gini sampai dia. Tiba-tiba dia cerita, dia bilang, En, sebenarnya lu tau gak sih kalau gue tuh masih ada kerinduan buat kenal Tuhan, dia bilang. Wah, di situ saya langsung kayak, wow, ini adalah jalan, saya bilang. Akhirnya saya ngobrol sama dia, bro, gini segala macam. Bro, Tuhan tuh apa ya? Tuhan tuh baik gitu. Maksudnya Tuhan tuh dimanapun kita tuh dimanapun kita berada, kita bisa tetap nyamperin Tuhan. Gitu. Saya bilang gitu sama dia, dan di situ dia seneng banget. Dan kita berlanjut, kita masih teleponan, kita setiap malam sering banget kita bahas Alkitab, kita ngobrol-ngobrol, kita suka banget kayak ngobrolin tentang Alkitab, kita ngobrolin tentang kayak firman Tuhan. Saya share juga ke dia kalau ada ajaran-ajaran sesat, misalnya dari satu gereja-gereja yang aneh gitu ya. Saya cukup rajin gitu ya ngeliatin kayak gituan, yang pokoknya adalah di Indonesia tuh banyak banget yang sesat-sesat juga aneh-aneh kan banyak ya. Nah, saya suka sharing sama dia. Terus ada satu momen di malam, tiba-tiba dia bilang sama saya, dia bilang, En, boleh doain gue nggak, En? Dia bilang, En, gue ini nih, gue kangen banget sama Tuhan. Di situ dia nangis, teman-teman. Jadi cowok nangis kan, aduh, gengsi banget ya teman-teman ya. Gengsi banget. Tapi saya nggak pernah gengsi lagi, karena kalau di hadirat Tuhan tuh menurut saya indah banget sih, teman-teman. Kalau di hadirat Tuhan tuh menurut saya udah nggak perlu takut lah, gitu ya. Nah, di situ teman-teman semua, saya bilang sama dia, gue doain ya Bray, gitu ya, teman-teman saya Bray gitu ya. Saya doain dia malam itu. Terus kita jam 1:30 pagi, teman-teman bayangin, udah kondisi udah, harusnya secara manusia udah ngantuk, udah apa, ya mendingan tidur. Tapi di situ saya meluangkan waktu doa sama dia. Saya bilang, ya Tuhan mengasihi lu kayak gitu-gitu, dan puji Tuhan banget dia mau belajar menerima Tuhan. Di situ dia mulai komit ya untuk mulai kayak dengerin khotbah. Dia mulai belajar kayak
wah gue mau baca Alkitab sih, dia bilang kayak gue mau baca Alkitab sih, dia bilang kayak gila keren banget sih, dia bilang kayak dia senang banget dia baca Alkitab, terus dia suka highlight lah Alkitab, kayak suka nanya-nanya kadang-kadang juga, dan itu suatu hal yang sangat luar biasa yang saya bisa ini. Dan saya diberikan kesempatan juga untuk melayani teman dia. Jadi teman dia tuh ya sorry banget ya teman-teman, udah rusak banget lah, pergaulan bebas, sorry banget, dia juga saring ya teman-teman ya, dia juga udah kayak pergi ke prostitusi teman-teman. Jadi dia punya teman yang seperti itu yang udah kacau banget, dan saya diberikan kesempatan untuk ngobrol sama dia. Kita ya gitulah. Jadi kondisinya juga saya ditawarin minum, tapi saya nggak mau ya kan teman-teman. Jadi saya ketemu sama dia dengan kondisi kayak ditawarin kayak gitu. Saya sampai ditanya, emang nggak pernah minum kok? Dia bilang, ya saya bilang nggak pernah. Saya bilang saya nggak pernah minum. Saya paling mama saya yang nawarin saya, ya karena arak merah buat masak kan, disuruh minum saya juga kapok. Kalau muka merah gitu sama mama saya kan, saya bilang kayak gitu. Terus saya di situ ya diberikan kesempatan untuk dengerin dia, dan akhirnya saya doain dia gitu, dan kita bisa berteman baik hari ini, dan saya percaya bahwa di situ saya baru nyadar, wah Tuhan ternyata nggak langsung menunjukkan saya jalan untuk melayani orang lain. Saya yang hancur dulunya, Tuhan berikan kesempatan untuk melayani di tempat yang baru, teman-teman semua. Waktu dia mau pakai kita, dia nggak nunggu kita sampai kita bersih, teman-teman. Dia mau pakai kita di tengah-tengah kehancuran kita bahkan, gitu ya. Ini ada satu quotes yang bagus banget. God doesn't call the qualified, tapi He qualifies the called. Ya nggak sih teman-teman semua? Tuhan nggak panggil orang-orang yang terkualifikasi. Bahkan dia bilang kayak gini, apa yang bodoh bagi dunia ini dipilih Tuhan. Ya nggak sih teman-teman? Waktu saya baca itu, wah keren banget. Saya bilang, keren Tuhan kita. Saya bilang, dia nggak pilih orang-orang hebat. Meskipun sebenarnya kita kalau kita mau berkarya lebih banyak, kita harus makin hebat. Tapi dia nggak pilih kita karena kita hebat. Tapi dia memproses kita sampai kita jadi hebat, teman-teman semua. Jadi teman-teman, make sure saya pengen share ini ke kalian semua, dan I hope itu bisa memberkati kalian semua. So 3 poin yang saya terakhir akan share: confess, change, dan yang terakhir adalah continual, selalu. Oke, mari kita bersatu dalam doa, teman-teman semua. Wow, Tuhan terima kasih buat hari ini, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Ubah kami, ubah cara kami berpikir, dan kami percaya kesaksian yang kami terima, berita firman Tuhan yang kami terima akan menjadi berkat untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati SMGM, apapun yang terjadi, Tuhan berkati mereka semua yang melayani, siapapun yang hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Wow. Oke teman-teman, sebelum kita foto bersama, kita mau say thanks dulu nih ke Ko Andy Ciu. Ayo kita angkat jempol kita seperti biasa ya. Angkat dulu jempolnya. Ayo angkat jempolnya. Oke. Let's say terima kasih Ko Andy buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Terima kasih Ko Andy buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Thank you, Ko. Thank you, Ko. Thank you guys.